Dari mikrobiologi lanjut, tugas kami di sini adalah untuk membuat bahan pangan dari membutuhkan suatu mikroba. Di sini kita membuat Yakult. Yang pertama kita butuhkan Yakult sebagai starter, kemudian dan bahan utamanya yaitu kami menggunakan cucian beras, air cucian beras. Nah, di sini alat-alatnya kami menyediakan bahan selanjutnya adalah jeruk nipis. Jeruk nipis ini adalah berfungsi untuk Lactobacillus casei agar supaya hidup dan berkembang biak dengan baik. Kemudian kami menyediakan nampan. Nampan ini untuk proses pendinginan setelah Yakult didinginkan. Dan ada teflon yaitu untuk proses perebusan. Selanjutnya kami akan merebus air cucian beras sebanyak 650 ml. Kita tuangkan ke dalam teflon. Ya, kemudian kita rebus sampai mendidih untuk menghilangkan bakteri dan Oke, sambil menunggu air cucian berasnya mendidih, kita membuat air dari air perasan jeruk nipis. Ini kira-kira sebanyak 10 ml. Setelah itu kita matikan kompornya dan kita dinginkan di nampan. Sampai ada ini pasti. Tujuan pendinginan air cucian beras yang telah mendidih agar starter dari Yakult ini, Lactobacillus casei, supaya ia tidak mati di dalam air cucian beras yang telah mendidih atau dalam kondisi panas. Oleh sebab itu kita dinginkan terlebih dahulu dengan mendiamkannya selama beberapa menit. Proses pendinginan. Sambil diaduk-aduk, juga kita kipasi supaya cepat dingin. Proses pengipasan tidak menggunakan kipas angin karena nanti takut bakterinya masuk ke dalam air cucian beras. Oleh sebab itu menggunakan kipas yang manual. Untuk proses selanjutnya, karena sudah air cucian berasnya sudah mendidih, oleh sebab itu kita tambahkan air perasan dari jeruk nipis sebanyak 10 ml. Air jeruk nipis ini tidak dipanaskan karena sudah alami, jadi kita langsung tuangkan ke dalam air cucian beras. Setelah itu kita tambahkan starternya dari Yakult sebanyak secukupnya 600 ml, 60 ml, mohon maaf. Setelah itu kita aduk-aduk sampai rata. Proses pengadukan ini bertujuan agar starter atau bakteri Lactobacillus casei dia merata. Oke, setelah merata, kita masukkan ke dalam botol.
sebanyak 3 variasi botol karena kita menggunakan variasi fermentasi sebanyak 3. Yang pertama kita menggunakan 12 jam, kemudian yang kedua kita menggunakan 24 jam, dan yang ketiga kita menggunakan 36 jam. Ya, setelah dingin kemudian kita letakkan ke dalam botol, kemudian kita fermentasi, kita ukur sebanyak 200 ml. Dari sini sebanyak 200 ml kita tuangkan. Dari kasih gula. Oh, enggak. Ya, kita masukkan ke dalam botol. Ya. Ini coba. Deh, ke situ ya, ngasih kado. Kasih aja. Biar betul. Dan selanjutnya 200 ml. Buat yaku itu dari air hujan beras. Oke, setelah itu kita tutup dan difermentasikan. Ketika sudah 12 jam fermentasi, ini diletakkan di dalam lemari es agar bakterinya tidak berkembang biak lagi, dan yang ini begitupun juga demikian diletakkan dalam lemari es agar bakteri tidak berkembang biak lagi. Ini pun juga. Nah, sementara sekarang sudah hari terakhir, jadi kita tes organoleptik. Kita membutuhkan 2 panelis. Yang pertama Mbak Ratna, dan yang kedua Mbak Muni. Oke, yang pertama kita tes organoleptik pada fermentasi yang 12 jam. Mantap, mohon masing-masing pegang sendoknya. Ojo. Ya, para panelis dimohon untuk mencicipinya. Ya. Tes ya, Pak. Belum nih. Silakan. Rasanya gimana dibandingkan dengan yang 12 jam? Dari Mbak Ratna terlebih dahulu. Kalau menurut saya yang Kalau pertama saya, Mbak. itu jeruk nipisnya tuh masih kerasa, terus rasa Yakultnya tuh belum ada gitu. Tetapi kalau yang kedua tuh rasa Yakultnya udah kerasa daripada yang pertama tadi. Ya, kemudian Mbak Muni? Iya, yang rasa Yakultnya, tapi ya kalau yang kedua udah jadi. Dan kemudian kita bandingkan dengan yang ketiga, yaitu pada fermentasi 36 jam. Ayo silakan. Ratna, silakan. Oh, yang ini menurut saya terlalu asam gitu. Mungkin karena fermentasinya terlalu lama. Jadi dibandingkan yang kedua 1 sama 2 tadi, ini terlalu asam. Lebih asam ya, Mbak? Mbak Muni? Ya, ini juga terlalu asam karena berlebihan Dan kami ambil kesimpulan bahwasanya pada uji fermentasi 12 jam rasanya kurang berasa Yakult, kemudian masih berasa asam. Dan untuk fermentasi 24 jam rasanya sudah seperti rasa Yakult, dan untuk fermentasi 36 jam rasanya ini asam. Ya, jadi dari kesimpulan berikut yang paling pas untuk pembuatan Yakult ada fermentasi 24 jam dengan pemberian penambahan sari dari jeruk nipis. Jeruk nipis berfungsi untuk memperkembangbiakan bakteri Lactobacillus cereus. Demikian, terima kasih. Mbak Uni?